Mungkin dibantu doa awal dulu ya, kok. Terima kasih. Baik, baik. Ya, shalom, ladies ya, saya panggilnya ladies ya, sister semua ini. Kita sama-sama sebelum nanti kita sama-sama sharing ya. Nggak ada maksud lah mengajar, menggurui. Terima kasih juga Bugem, namanya Bu Gembala itu, Cien, kontak terus. Saya pikir Ci salah orang, tapi Cien enggak lah, bagiin kok katanya. Jadi saya hanya share pengalaman saya, pernikahan 19 tahun begitu. Kalau saya berdiri sampai ada hari ini dengan istri saya, nanti dia sebelah. Ini dari sini juga udah kelihatan, dari Venus, saya dari Mars ya. Udah malu-malu gitu sebelah, udah kelihatan banget begitu. Udah beda. Kalau saya malu-maluin, ya penuh malu-malu gitu. Nah, jadi yuk kita sama-sama belajar. Karena poin ini poin yang penting untuk kita tidak sekedar masuk ke dalam pernikahan, sekedar mempertahankan pernikahan. Aduh, lelah sekali sekedar mempertahankan. Tapi saya rindu 1 jam ke depan ini kita menikmati pernikahan. Walaupun berdarah-darah, tapi nikmat. Gitu. Walaupun ya terhuyung-huyung, tapi nikmat. Seperti di Dufan kan nikmat juga kan. Pada orang naik roller coaster atau apapun nikmat. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa. Kami mohon hikmat Tuhan dan suara-Mu yang diperdengarkan Bapak untuk sore hari ini. Yang kami yakin sore hari ini bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan mengasihi komunitas ladies ini. Untuk semakin tajam, untuk semakin mengerti fungsi kedudukan mereka di dalam sebuah rumah tangga. Bahwa kehidupan mereka, kedudukan mereka sangat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga. Dan hamba-Mu juga akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami minta hanya satu sore hari ini, kehadiran-Mu cukup bagi kami. Untuk kami dipuaskan, disegarkan, dan izinkan kami punya kerendahan hati untuk menerima, dikoreksi, dan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam pernikahan kami. Berkati Ladies Community, bukan sekedar aktivitas, tapi ada spirit pemulihan pernikahan yang disampaikan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saya nggak bisa sapa satu-satu. Ada Ciling, ada Cidewi, Cimaria, Cikristin, saya lihat. Thank you. Bugem, thank you. Cie. Saya memperkenalkan diri dulu sebentar. Nama saya Diki Wiliandi. Saya bergerak di pelayanan sama-sama sih, pekerjaan juga pelayanan, tapi di bidang kerohanian. Sampai 10 tahun saya jadi Ketua Pria Sejati Bandung. Kemudian sekarang beralih ke Penatua Elijah Mupan, ada Ko Dudung, Ko Sandy, Ko Niko, salah satu bagiannya. Kemudian di gereja saya GPPS Pentakosta Jalan Pagarsi, saya masuk dalam tim penggembalaan. Kemudian saya melanjutkan S1 saya ekonomi di Setiep, mungkin ada yang lulusan Setiep, sekolah Hibatan Eueuh Bayalah, bukan. Itu sekolah tinggi ilmu ekonomi Beijing pada masanya, tapi itu sekolah tinggi ilmu ekonomi Bandung dulu ya. Tahun 93 saya lulus, kemudian saya mengambil lagi kasih karunia S2 teologi di STTB. Nah, kemudian saya punya 3 anak. Yang pertama, kasih karunia Tuhan, masuk semester 1 di ITB, dapat beasiswa, itu pun kasih karunia Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan, taburan kita buat generasi, nggak akan pernah sia-sia. Yang kedua, kelas 3 ya. Kelas 3, Semak BPK 1, kemudian selisih 14 tahun. 12 tahun Tuhan kasih lagi, saya sebut tuh anak pemulihan. Nanti kesempatan yang lain saya akan bicara kenapa anak pemulihan, disitulah saya kembali grace, diberikan kasih karunia sama Tuhan. Nah, jadi selisihnya 14 tahun begitu. 12-14 tahun ya? 12 tahun. Sampai Ko Dudung ngomong begini, bro kasihan, bro punya anak lagi. Saya takutnya kenapa? Saya kasihan ke bro. Saya pikir apa? Takut waktu nganterin anak ke BPK, nanti ngomong gini, nama anak saya yang kecil kan Tata, tak sama engkongnya diantarnya. Waduh ini Ko Dudung. Sama engkong katanya. Dahsyat, karena sudah terlalu tua menurut Ko Dudung. Nah itu perkenalan saya sekilas. Istri saya, nah ini, Hai. sebelah sini. Aduh. Ya. Nah ini Tanti Melinda, dipanggilnya Dada. Dia sudah kelihatannya kami 2 pribadi dari makhluk planet kalau disebut judul tadi. Menarik juga si judul itu, Venus dari apa?
Yang jelas kami belum pernah ke Venus atau ke apa tadi Mars, nggak pernah. Nggak tahu kehidupan apa di sana apa. Nah, istri saya, Tanti Melinda, namanya Dada, saya Diki, saya punya anak pun simple semua. Yang pertama, pusing, kasih nama-nama yang lain sebagainya. Akhirnya saya kasih nama Adida, anak Diki dan Dada. Tercatat di akte kelahiran. Anak yang kedua lahir perempuan. Nah ini gimana nih perempuan? Adinda, anak Diki dan Dada. Tercatat juga di akte kelahiran. Nah yang ketiga, yang perempuan, saya mulai bergumul dengan Tuhan. Nggak mungkin saya kata perempuan, Adinda 2, kayak film ya. Tersanjung 3, tersanjung 4, nggak mungkin. Saya apa ini namanya? Kemudian saya ingat dia punya nama Tanti, jadi saya kasih Andita, anak Diki dan Tanti. Nggak usah ditiru, mau sebut kreatif juga nggak apa-apa, kurang kreatif pun tidak apa-apa, bukan itu isunya. Semangat ladies, saya percaya saya akan menyampaikan sesuatu pengalaman saya dengan Tuhan di dalam rumah tangga saya. Nah itu, kita akan mulai. Ini menarik sekali, bahwa judul itu penuh meaning sekali, sehingga temannya Ciling pun ikut begitu. Ada apa? Saya berharap ekspektasinya jangan besar, karena ingin mengetahui kehidupan di Mars itu seperti apa. Percayalah buat temannya Ciling, saya nggak pernah ke Mars dan nggak tahu seperti apa. Tapi dari judul itu saya dapat sesuatu bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok, signifikan. Bukan sekadar beda tipis, tapi perbedaan yang mana ujungnya bukan membuat sinergi, berpotensi besar menjadi sebuah konflik yang dahsyat. Wah, asik banget ini. Saya ulangi lagi, perbedaan yang signifikan, yang ujungnya, kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, tidak tahu tujuan pernikahan, nggak tahu buat apa menikah, ini akan berujung sebuah konflik yang sangat besar, dan tidak menutup kemungkinan selesai pernikahan kita. Semoga dipahami ya bahasa saya. Nah, pernikahan itu kenapa banyak orang mudah sekali optimis ketika mau masuk pernikahan? Gue bisa loh pernikahan. Kayaknya masukkan apapun, konseling pernikahan pun sepertinya hanya lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena prinsip ini yang sesat dan salah. Apa dia berpikir? Nggak apa-apa gue nikah, baik yang laki, baik yang perempuan. Gue bisa mengubah pasangan gue nanti. Dengan berjalannya waktu. Wih, asik banget ya. Termasuk saya dulu. Nggak apa-apa. Dengan berjalannya waktu, gue akan rubah pasangan gue. Menurut yang gue mau. Ngeri kan? Padahal, pernikahan sesungguhnya bukan menjadikan sama. Alkitab mencatat. Tidak. Dua orang yang sangat berbeda ini, masuk ke dalam pernikahan, yang goal akhirnya supaya jadi sama, sesat, saya katakan. Tuhan tidak menjadikan sama, tapi bagaimana mempersatukan perbedaan ini. Sehingga harus ada orang-orang yang memahami dan menyadari bahwa dirinya tidak bisa sama dengan pasangannya, dan pasangannya bisa menjadi aku tidak bisa mengubah dia. Kalau basically-nya kita masukin dalam pernikahan kita, amanlah jalan-jalan ke depannya. Nah, sebelum nanti isi saya akan ada kesaksian dan saya akan lanjut lagi, kita buka satu Injil, Matius 19, ayat 5 sampai 6, ayat yang sudah biasa saya percayalah. Lady juga sering dengar ayat ini, tapi kita perlu reminder lagi. Matius 19, ayat 5 dan 6. Matius 19, ayat 5 dan 6, berkata begini, saya bacakan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, inilah konsep pernikahan yang Tuhan kasih, dua menjadi satu tanpa intervensi bahwa satu orang ini harus jadi sama dengan pasangannya. Nggak ada. Di sini saya akan mendapatkan sesuatu bahwa betul yang tadi judul ya, planet Venus atau Mars atau apapun, dua pribadi yang berbeda,
dari gendernya pun sudah berbeda, jenis kelaminnya pun sudah berbeda. Maka ada istilah lawan jenis, sparring partner. Wah, dahsyat. Bahasanya udah sangat memprovokasi gitu ya. Kan kita lawan jenis, bukan sesama jenis begitu. Baik ya. Nah, thank you CIN bahwa memilih saya dan istri saya Dada, karena kami lihat sehingga kami mengkoreksi lagi perjalanan pernikahan kami. Sudah 19 tahun pernikahan saya ini. Saya mau katakan, kalau tanpa Tuhan benar. Kalau tanpa Tuhan, mungkin istri saya punya Diki yang lain, Diki punya Dada yang lain. Ini menarik sekali. Sampai hari ini bukan kami hebat, mungkin kami sama juga terhuyung-huyung, tapi terhuyung-huyung yang menikmati sekali. Ada terhuyung-huyung yang jadi pusing dan muntah dan masuk rumah sakit, tapi ini terhuyung-huyung yang asik. Asik banget begitu. Nah, saya akan masuk dulu ke istri saya, karena istri saya ketika Cian kasih tahu bahwa istrinya harus sharing, langsung dia sakit kepala. Terima kasih Cian, berhasil membuat istri saya sakit kepala. Kemudian seperti wanita yang nggak bisa diam di rumah, hilir mudik begitu. Dan saya tahu sangat berbeda sekali. Jadi saya bilang, harus saya menenangkan sedikit. Terapi sedikit, tenang. Tadi pun duduk tidak mau nongol ke kamera. Saya bilang, gimana engkau ke kamera? Takutnya nggak disangka istri saya, begitu kan ya. Nah sekarang silakan, semoga istri saya akan bisa menggambarkan. Asal jangan begini, dia bicara, saya beauty dan suami saya the beast ya gitu ya. Beauty and the beast begitu. Atau dia berkata, aduh, saya sangat terjebak punya suami saya. Mungkin dulu iya, tapi hari ini semoga hatinya berkata, saya bersyukur. Karena dia pernah lihat foto album keluarga, dan dia bilang begini dengan spontan plekmatiknya. Aduh, si papa goreng dia, kenapa saya suka ya dulu? Nah ini istri saya dulu. Nah, saya kurus, bukan berarti saya ganteng, enggak. Kurus, aduh udah, kayak triplek. Istri saya sedang menatap, saya lagi setrika di kamar kecil, di kontrakan, yang bilang, kunaon ya bahasa Sundanya, saya ngerti supaya saya buat bogoh kasih papa goreng begini, begitu. Nah, saya tidak bereaksi, cuma saya bilangin ke anak saya, ke mama. Dulu jelek aja bogoh, apalagi sekarang sudah ganteng, tambah bogoh. Silakan. Ya, selamat sore semuanya ya. Deketin, Mam, supaya kedengar. Jadi memang kalau orang yang udah kenal sama kita, begitu lihat kita pasti memang kita sangat berbeda sekali. Baik latar belakang, baik mungkin makan selera kita makan, hobi, dan yang pasti terutama temperamen. Ya. Dan juga kebiasaan-kebiasaan. Berawal mungkin dari latar belakang keluarga ya. Saya tuh dari Palembang, dari Sumatera, dan Diki kan dari Bandung. Nah, itu aja sudah membuat kita tuh kadang-kadang suka ada selisih kebiasaan-kebiasaan. Di mana saya bawa waktu itu saya menikah umur 27 sama Diki juga 27 dengan kebiasaan yang 20 tahun kita bawa itu bisa membuat pernikahan itu dari hal-hal yang kecil membuat jadi suatu saat membuat jadi bumerang. Nah, saya masih ingat waktu itu pernah waktu kita masih pacaran atau udah nikah, baru-baru nikah, mama saya tuh datang ke Bandung. Nah, terus Diki datang, kemudian mama saya tuh nawarin, Dik mau makan enggak? Gitu. Dia jawabnya, oh enggak mah, udah makan. Udah. Jadi karena dia bilang udah makan, ya udah mama saya diberes-beresin semuanya makanannya. Terus udah selesai dia colek saya, mama kamu kok gitu ya? Emang kenapa? Saya tuh sebenarnya pengen makan katanya gitu, tapi saya malu. Nah kata saya gini, memang karena kebiasaan orang Sumatera itu istilah saklek. Jadi kalau mau bilang ya iya, kalau enggak ya enggak. Jadi mama saya beresin gitu. Nah, dari situ aja udah membuat kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat rumah tangga kita itu bentrok gitu ya. Nah, dan juga saya dari latar belakang yang puji Tuhan beri ekonomi yang lebih dibanding suami saya. Saya tidak harus memikirkan keinginan saya waktu saya sebelum nikah, berbeda dengan suami saya yang memang dia dari keluarga yang broken home, mama papanya berpisah, dan dia pun dari kecil itu tinggal di masjid. Suami saya itu dari kecil itu tinggal di masjid, di gang yang rumahnya yang istilahnya
kalau layak. tidak layak gitu. Tapi bagaimana Tuhan memampukan saya untuk saya bisa menerima suami saya itu dengan segala kekurangannya. Kemudian juga dari berbagai kebiasaan-kebiasaan. Jadi saya tuh orangnya pragmatik. Jadi kalau dari temperamen tuh saya tuh nggak bisa kalau disuruh kayak gini ngomong. Sebenarnya waktu Diki bilang, Cien suruh kamu kesaksian, saya udah bilang gini, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya ada acara di gereja hari Jumat, saya nggak bisa. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa tuh bilangin ke Cien. Kenapa? Memang saya ada latihan paduan suara kaum wanita. Ternyata paduan suaranya diganti hari Kamis. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ya? Padahal saya kalau disuruh ngomong tuh buat saya tuh, aduh, satu hal yang beban banget gitu lah. Nah, sedangkan suami saya tuh orangnya yang hobi ngobrol gitu. Dia tuh kalau misalnya sudah ngobrol bisa udah lupa segala. Pernah suatu saat saya waktu anak masih kecil berdua tuh lagi sakit. Nah, kita mau bawa ke rumah sakit karena waktu itu hujan. Jadi kita parkirnya agak jauh ya. Nah, Diki bilang gini, ya udah mah kamu tunggu dulu di mobil. Saya daftar dulu, nanti kalau udah mau deket nanti saya jemput lagi karena kan waktu itu belum ada handphone. Nah, udah oke, Diki tunggu, saya tunggu di mobil. Ternyata itu udah setengah jam nggak datang. Saya pikir ya udah mungkin antri ya, dokternya penuh. Sejam nggak datang juga. Akhirnya udah saya samperin. Ternyata saya samperin, dia tuh lagi ngobrol sama sapam yang di rumah sakit itu, dia lagi ngobrol. Terus saya nanya, Pak gimana udah lebat dan berapa? Dia bilang, astaga, saya lupa kalau saya tuh mau daftar dokter buat anak saya sakit. Bayangin, saking dia ngobrol dia udah bisa lupa semua gitu. Nah, kalau buat saya sendiri, saya tuh orangnya yang lebih terkoordinir gitu. Jadi udah terjadwal. Kalau buat Diki dia gimana nanti gitu, orangnya spontanitas. Dan saya juga orangnya tuh kalau misalnya udah A nggak bisa B gitu. Nah, dan saya berusaha memahami kita komunikasi gimana caranya bahwa apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan apa kelebihan Diki, kekurangan Diki kita komunikasikan. Begitu juga dengan yang kita jadi memang pertama awal kita pacaran tuh kita sering ribut, bahkan sampai kalau saya masih ingat tuh tiap hari ya. Yeah. Karena memang kita benar-benar jauh banget bedanya gitu. Bahkan pernah nih suatu saat Diki bilang gini, saya ngantar anak sekolah minggu di gereja. Nah itu kan para ibu-ibu tuh ngumpul tuh. Saya tuh orangnya nggak bisa basa-basi, paling basa-basi ya satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat. Udah gitu saya bingung mau ngomong apa. Sampai Diki bilang, Mah, kamu tuh ya kalau lagi ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu gitu, lagi nungguin anak sekolah minggu, ngajak ngomong ibu-ibunya. Gitu. Saya udah, saya harus ngajak ngomong apa? Saya nggak bisa, aduh gimana gitu ya. Nah, saya sampai bilang gini ke Diki, ya udah kamu aja kasih saya pertanyaan, nanti saya kasih pertanyaan yang lagi ke ibu-ibu itu, karena saya nggak tahu apalagi yang harus saya bilangin. Gitu. Beda banget sama Diki, yang dia bisa membuat suasana jadi rame, membuat yang tadinya orang pada cuek-cuek gitu sampai apa? Jadi bisa gaul gitu lah istilahnya. Nah, saya percaya bahwa memang karena kita dari dua pribadi yang sangat berbeda itu, dan memang sudah Tuhan kasih karunia sehingga kita mampu melewati pernikahan ini. Memang tidak gampang, memang sering konflik, tapi kita berusaha dengan komunikasi, dengan doa, dan memang dalam rumah tangga kan tidak mungkin tidak ada perselisihan. Nah, kita bawa dalam doa, kita bawa dalam kesepakatan kita, apa sih yang pengen kita capai dalam pernikahan ini. Dan juga mungkin waktu pertama kita masuk dalam pernikahan, ada harapan, ada obsesi, ada keinginan apa yang kita mau dari pasangan kita. Tapi ternyata sesudah kita masuk dalam pernikahan, kok nggak sama dengan apa yang kita inginkan. Dan saya yakin dengan doa, dengan apa yang kita mau menerima setiap kekurangan pasangan kita, walaupun memang kadang-kadang itu membuat harga diri, emosi kita harus kita rendah hati, membuat kita
terkikis gitu. Terkikis ya. Kedagingan Keinginan kita, kedagingan kita terkikis. Saya harap para Redis di sini mungkin dengan kesaksian saya sedikit, saya nggak terlalu bisa banyak ngomong, tapi saya yakin kalau dibilangin perbedaan itu banyak sekali, pokoknya benar-benar beda lah, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, thank you, Mam. Jadi kalau melihat di ruangan ini, kursi bergetar, ya. Kursi bergetar. Langsung meja saya basah semua. Nah, ini dua hal yang berbeda begitu. Saya kasihan tadi udah gemetar, langsung kehilangan konteks begitu. Padahal tadi persiapannya bisa sejam mau ngomong. Ini 5 menit sudah habis kata-kata begitu. Tapi saya thank you buat istri saya, karena saya percaya nggak ada pria yang hebat kalau nggak ada yang istri yang luar biasa ya. Ini saya percaya sekali. Nah, saya akan sedikit mereview begitu. Betul judul itu sangat memprovokasi sekali. Poinnya, nggak ada yang harus jadi sama. Tapi perbedaan itu dipersatukan. Kalau kita ikut apa yang Tuhan mau, jadi sebuah sinergi, kekuatan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau masih ada kekeh bahasa Sundanya, keinginan masing-masing untuk mengubah pasangan kita, yang ada adalah konflik yang berujung dengan kehancuran. Nah, ada hal yang menarik. Ada yang hal menarik begini. Perbedaan itu tuh ada yang beda tipis, tapi pada umumnya ada beberapa poin perbedaan yang istri saya disebutkan tadi yang berpotensi menjadi konflik dalam pernikahan. Ya, kalau cara pakai baju juga berbeda, cara ngomong itu enggak terlalu, tapi ada 4 hal ini yang menarik ya, yang berpotensi menjadi konflik dalam pernikahan. Nah, saya ada sebuah survei, nanti lihat di Google, waktu pandemi COVID ini, di Maret 2021, ternyata banyak perceraian. Ladies tahu nggak? Ternyata bukan karena pil dan will, bukan karena status ekonomi, tapi dari selisih paham menempati urutan pertama perceraian. Jangan bermain-main dengan konflik yang tidak tertangani dengan baik. Makanya kitab Kidung Agung, percayalah nggak usah buka, kebun anggur Salomo itu hancur bukan oleh hal besar, tapi rubah-rubah kecil. Nah, kita seringkali berkata gini, konflik mah biasa kok, hal kecil, justru hal kecil ini, rubah-rubah kecil ini, yang bisa menghancurkan kebun anggur Salomo. Ini Kidung Agung mencatat sekali. Jadi hal yang penting perselisihan ini, memang Tuhan izinkan, sparring partner kita lawan jenis, saya dengan istri saya lawan jenis, kecuali di sini ada yang sesama jenis, saya percaya nggak ada harus bertobat ya, lawan jenis, yang berkonflik jadi sebuah sparring partner, memang diadukan, supaya saling mengasah, yang ujungnya kalau responnya baik, kualitas karakter yang lahir. Nah ini yang luar biasa, ini proses, nggak bisa. Nah, 4 perbedaan ini akan saya kupas juga. Satu, jelas tadi saya bicara beda jenis. Katakan sama-sama beda jenis. Nah, beda jenis ini jelas sekali. Ini akan bisa kita tidak sama. Pasti ada konflik untuk berpotensi menjadi sebuah konflik yang besar. Namun kita harus kembali lagi ke urutan Tuhan, ke awal penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita itu untuk apa? Nah, ini menarik. Kalau disamain nggak bisa, tapi sadar, gue buat apa di sebelah pasangan gua? Yang ladies berkata, gua buat apa di sebelah suami gua? Dan Alkitab mencatat, saya coba untuk merenungkan, bahwa Kejadian 1 ayat 26, kita buka, ini ayat yang sudah biasa, tapi kita akan mencoba memahami lebih dalam. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Nanti baca Kejadian 1, 26, 7, asik banget.
Jadi dipersatukan Allah, wanita dan pria, kita sudah dengar itu, tapi poinnya begini. Perbedaan kita akan menjadi sebuah konflik dan tidak jadi berkat, bahkan berujung perceraian, kalau prinsip dasar ini sudah dilanggar. Nah, kita nggak sadar dulu. Saya berharap ladies ini semua ikuti standar ini, dipertemukan, beda jenis, lawan jenis, oke. Tanpa Tuhan ini bisa konflik besar, diberkati. Katakan sama-sama diberkati. Beranak cucu. Setelah beranak cucu apa? Berkuasa. Menaklukkan semua. Yuk kita serang koreksi sama-sama, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kalau hukum Taurat, Allah berperkara karena saya baik, karena saya taat, karena kesanggupan saya, karena kebaikan saya, maka Allah jadi baik kepada saya. Makanya hidup dalam pernikahan yang masih dalam konsep hukum Taurat mengerikan sekali. Tidak ada pengampunan. Tidak ada rasa dihargai. Mendekat ke Tuhan itu penuh kekejaman. Kenapa saya hancur? Karena saya berdosa. Kenapa saya tidak diberkati? Karena saya nggak bagus, nggak kudus. Nggak. Hukum Taurat dan pernikahan, Allah yang aktif, hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat, kita yang aktif. Makanya kita lihat di awal. Harusnya manusia dipertemukan wanita dan perempuan, kemudian diberkati, beranak cucu, dan menaklukkan. Kata menaklukkan itu blessing. Tapi kalau ini diganti sedikit, dipertemukan Allah, dan beranak cucu, lalu diberkati, sudah berbeda. Basicnya sudah membuka sebuah celah yang harus diselesaikan. Semoga saya dapat sesuatu ini, artinya begini. Apa itu beranak cucu? Maaf ya. Kalau kita belum menikah sudah tidak kudus dan itu dianggap biasa, lalu diberkati, ini akan terus terbawa konflik. Karena dasarnya sudah tidak baik. Dipersatukan, diberkati, beranak cucu, langsung diberkati Tuhan dan menaklukkan. Kalau ini diganti, bersatu, beranak cucu, kemudian diberkati, ada kebohongan, ada manipulasi karena ada yang tahu, yang ada apa? Kita dikuasai oleh situasi. Kita dikuasai oleh keadaan. Kita menjadi budak-budak keadaan dan situasi. Ngeri nggak? Makanya poin yang pertama ini, kita harus selesai. Tidak usah cari konselor, tidak usah apa, saling terbuka dengan pasangan. Kita ada yang salah di poin ini. Minta kasih karunia Tuhan. Maaf saya agak sedikit keras ya, karena ini yang saya lakukan juga. Saya berdoa betul, minta pengampunan, minta pelepasan. Tuhan, ngeri banget. Itu ya, tadi beda jenis. Harusnya beda jenis jadi bagus. Kenapa jadi nggak bagus? Karena ini yang ngaco di sini. Ya ini bukan konseling pernikahan. Yang menarik lagi, yang kedua, beda budaya. Katakan sama-sama, tadi beda jenis, ya beda budaya. Nah, beda budaya, istri saya lahir di Sumatera Selatan, saya di Bandung. Kalau lagu itu hard rock, saya slow. Kalau ngomong kayak yang marah, ketakutan. Saya slow, sudah jelas berbeda. Kemudian dari filosofinya sudah jelas. Palembang, Malingkundang, Sunda, Kabayan. Kata istri saya, Kabayan mah banyak malasnya, Malingkundang bekerja. Itu nyindir saya dulu kan ya. Jadi udah beda banget gitu. Saya pikir-pikir benar juga Malingkundang, pakai korek kuping di sawah begitu. Kabayan, kalau Malingkundang bekerja begitu ya. Nah, saya langsung lawan juga. Kalau Malingkundang kan tidak taat pada orang tua, ya itulah. Akhirnya pada perselisihan yang sederhana begitu. Nah, itu yang terjadi budaya keluarga. Saya broken home, dia enggak. Dia sangat menghargai sekali yang namanya orang tua. Saya tidak menghargai sekali, luka pahit dan batin sampai akhirnya sampai menikah sampai anak pun saya tidak hormat ke orang tua. Sampai di satu titik ada event 2006, saya rekonsiliasi dengan mama papa. Kenapa saya bisa melepaskan pengampunan ke mama papa? Kenapa saya bisa hormat? Hey, perbedaan istri saya itu mengimpartasi saya. Hati-hati, dengan siapa kamu bergaul, di komunitas mana akan saling mempengaruhi. Dengan ketulusan. Jadi banyak sekali efek positif yang saya kasih. Saya tidak dekat dengan kakak. Waktu saya married, saya masih ingat sekali, saya itu waktu mau married, sedih nggak? Nggak ada seperti adik kakak, rame, segala macam. Papa saya hidup di Gang Siti Maria, masih ingat. Nah,
Kemudian istri saya datang dari Palembang, pakai plan rombongan semua. HP-nya, ceknya begitu, karena adat, value budaya. Datang ke Bandung, cari rumah, masuk ke gang. Itu anak-anak di gang tepuk tangan semua. Kayak dapat artis semua, orang Chinese semua yang sipit-sipit. Itu sampai diikutin. Kebayang nggak saudara? Rame. Papa saya nggak pakai baju sendiri keluar. Itu H-1 sebelum menikah. Ngeri nggak? Sampai sorenya, malamnya saya di singgah sana. Ya berkat Tuhan, saya dibeli rumah sama mertua. Saya bilang, saya mau selesai aja lah. Nggak ada kecocokan. Belum intimidasi. Ada bahasa yang nggak enak dikeluarkan. Saya belum mengerti bahwa nggak salah lu pilih mantu. Ya nggak apa-apa. Nggak ada orang lagi. Ini perbedaan yang begitu dari awal pernikahan pun sudah konflik. Waktu saya menikah ke Palembang, beda rombongannya. Saya pakai elf, bukan plan, elf, adik kakak saya pun nggak ada. Yang ada supir dan teman saya. Udah beda banget begitu. Maka saya bilang kalau sampai hari ini, kasih karunia Tuhan yang bisa menyamakan. Ketika saya sadar sesuatu, bahwa di balik semua itu harus memandang salib dan kebaikan Tuhan. Nggak ada yang bisa mempersatukan. Kebayang ya? Tadi istri saya ngomong cuma sedikit. Saya pelupa banget sanguin. Meledak-ledak, kreatif, lupa. Beberapa hal kejadian yang saya pikir, aduh Tuhan ampuni kalau saya hari ini sampai begitu terus gawat. Saya pernah pacaran dengan istri saya naik motor di Lomi 61, saya nggak akan pernah lupa. Setelah makan, karena saya kenyang, dan saya pergi naik motor sendiri, ada orang yang berteriak, saya kira nggak tahu apa-apa, sampai ke gereja agak jauh, ternyata baru sadar bahwa istri saya ketinggalan di Lomi 61. Langsung saya pulang lagi, saya bawa dan istri saya dengan muka pragmatiknya begini. Aduh. Dan si tukang parkir ngomong, Neng, Pak Majikna tinggal tadi teriak-teriak. Itu kejadian. Ada lagi waktu Natalan saya masih ingat, karena anak saya yang kecil masih tidur di mobil, kemudian saya baik, mama ibadah dulu aja. Saya cari parkiran di Muara. Setelah saya turun, saya ibadah, nyanyi 1 pujian, 2 pujian, istri saya baru sadar. Anak kemana? Di mobil, masih bayi, kekunci lagi. Karakter aja udah berbeda. Ada masalah saya reaktif, khawatir, cemas. Kalau dia lebih slow, tenang. Dari bahasa romantis, beda banget. 2 planet yang berbeda. Saya romantis gak usah dikasih gift. Tahu 5 bahasa kasih? Gift, sentuhan, melayani, quality time, begitu ya. Saya gak usah kasih gift, saya gak akan romantis. Bagi saya romantis dan saya menyayangi istri saya ketika saya pulang, rumah bersih. Jadi sampai tadi pun saya lihat, saya pulang kan agak siang. Saya ngintip di kaca, istri saya berubah. Bukan berubah, dia menyesuaikan. Dia lagi ambilin sampah, dia lagi ambilin mainan anak-anak supaya beres. Bagi saya menyenangkan sekali pulang kalau rumah bersih. Tapi bagi dia, orang pragmatik, saya mah cuek, nggak butuh perhatian. Betul kan begitu? Tapi ujungnya sebetulnya dia lebih butuh perhatian. Orang sanguin sering muji. Dia mah nggak senang pujian, sering berikan pujian. Hati kecilnya, saya ingin dipuji. Nah, kita harus tahu poin-poin itu. Jadi tadi jelas ya, beda jenis, beda budaya, kemudian beda temperamen. Nah, yang menarik. Dan banyak hal yang berbeda. Dia ke orang tuanya sangat luar biasa. Hormat sekali, sampai waktu COVID pun 3 bulan di Palembang, dia nggak pulang hanya untuk menunggu papahnya yang sakit. Kalau saya tidak berubah dan saya tidak tahu kasih Tuhan, saya bisa marah besar. Tapi sekarang 3 bulan pun saya lepas. Dan dia menemani papahnya yang sakit sampai meninggal. Ini bagi saya sebuah value yang luar biasa. Tanpa sadar, itu mengimpartasi saya. Untuk jadi punya care ke keluarga. Tadi cerita-cerita yang ngeri banget tadi, ke adik kakak nggak cocok, saya temperamen. Puji Tuhan hari ini. Adik kakak saya komsel, saya yang khotbah. Ada masalah, saya yang dipertanyakan. Jadi konselornya. Kalau tidak melihat perubahan, mereka tidak ada. Ternyata perbedaan itu, kalau dibawa di dalam respon yang benar, sinergi yang luar biasa. Tanpa harus mengubah istri saya tanpa harus mengubah saya. Tapi dua-duanya ada kemampuan untuk saling memahami. Yang luar biasanya apa? Ada sebuah video yang digambarkan ke anak kita. Bertengkar bisa. Saya pernah bertengkar dengan istri saya, karena saya juga manusia sama. Tapi tiba-tiba saya langsung panggil anak saya, Vin, Keke, Papa tadi ribut. Tapi ini Papa sekarang sudah ya, campel ya. Papa ngasih Mama. Berikanlah gambaran seperti itu.
ribut bisa terjadi. Nah, sekarang yang masuk, masih ada waktu ya. Nah, gimana sekarang supaya bisa perbedaan itu menjadi sebuah sinergi kekuatan? Saya mau langsung ngomong di satu ayat begini. Saudara tahu nggak? Saya punya gembala sidang di gereja GPP Surabaya, namanya Pak Ishak Lewi. Nggak ramai banget itu. Setiap konsultasi apapun, sharing apapun, mau pernikahan, pekerjaan apapun, ujungnya CNN kalau udah 30 menit ngobrol, 1 jam ngobrol, ujungnya apa? Gembala itu. Udah? Sharingnya? Udah. Dengerin dia. Doa. Nggak rame kan, Cilingling? Terus nggak caprak loba, doa. Jadi orang percuma lu 3 jam, ujungnya, yuk doa. Enggak komentar apa-apa. Sampai sekarang almarhum meninggal dan semua sadar termasuk saya. Doa ini kekuatan bagi bahtera rumah tangga. Saya mau katakan begini, dengan siapa kamu berdoa? Kepada siapa kamu berdoa? Berdoa untuk apa kamu? Kamu akan intim. Karena doa melahirkan keintiman. Apa kaitannya dengan pernikahan? Dengan pasangan kita. Saya pernah testimoni di couple, di ibadah kaum pria, kaum wanita, pernikahan, saya ngomong gini. Kapan dari mulutmu keluar nama pasanganmu didoakan? Dan orang mulai jujur, oh saya nggak berdoa kok. Waktu happy birthday dan happy wedding anniversary. Wah, tepuk tangan. Bagus, dia mendoakan istrinya waktu happy birthday dan happy wedding anniversary. Dan saya ngomong begini, 2 kali ingat dalam 1 tahun 365 hari. Maka tidak aneh pasangan ini tidak intim. Dengan siapa kamu berdoa? Kepada siapa kamu berdoa? Kamu berdoa apa? Kekuatannya adalah keintiman. Kenapa banyak pasangan suami istri cekcok dan bentrok? Karena tidak pernah pasangannya mengucapkan nama pasangannya berdoa kepada Tuhan. Yang ada, saya sindir di gereja, tempat saya ibadah. Makanya nggak aneh, ada ibu-ibu lebih intim dengan pendetanya. Jangan dulu salah paham, karena tiap pagi Tuhan aku berdoa untuk gembalaku. Wis, tiap hari di kaum ibu, di kaum bapak, bapak, Tuhan tolong dengan keluarganya. Maka nggak aneh, orang ini sangat dekat dengan keluarga gembala. Datang setan, jadi selingkuh. Dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tapi istri dan suami kita nggak pernah keluar. Makanya kita nggak usah aneh-aneh. Back to basic, pray. Hari ini, ladies. Saya nggak tahu. Kamu mungkin tahu suamimu ada kelemahan, keterbatasan. Tapi tidak pernah dibawa aku berdoa untuk dada istriku Tuhan. Beri dia kesehatan. Beri dia apa? Intim. Termasuk anak-anak. Termasuk siapa. Kenapa banyak orang tua cecok dengan anak. Mamahnya nggak akur. Nggak pernah ngedoa ya. Ini Alkitab mencatat. Doa itu melahirkan keintiman. Amin para ladies. Saya nggak tahu. Hanya Cianyan yang tiap hari mendoakan koyohan kelihatan. Amin Cianyan ya. Nah, didoakan terus. Didoakan terus. Karena doa itu melahirkan keintiman. Nggak aneh. Kenapa kita jadi intim dengan orang lain. Waduh, sakit. Dibesuk, didoakan terus Tuhan aku bersyafaat untuk Bapak ini. Jadi kita dekat. Istri, anak yang everything start from home dari keluarga kita tidak doakan. Yang pertama, yuk gerakan berdoa untuk keluarga kita. Keluarkan dari suaramu, dari mulutmu. Aku berdoa untuk istriku, suamiku, anak-anakku. Sebutkan namanya. Intim. Doa itu melahirkan keintiman. Perbedaan apapun jadi intim. Ini banyak salah kaprah. Jadi banyak jemaat yang intim sama gembala, banyak jemaat yang intim sama komunitas, karena mendoakan. Saya percaya, ladies community mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, aku berdoa untuk ladies community, kalian jadi sayang ke ladies community. Karena didoakan. Yang kedua, bangun komunikasi. Yang pertama tadi berdoa, bangun komunikasi. Jadi nggak ada perbedaan kalau tidak dikelola, hancur, nggak ada. Tapi ketika saya sadar bangun komunikasi, komunikasinya apa? Transparan, jujur, tidak ada konfrontasi,
dan di lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat, transparan, artinya terbuka, dan tidak ada konfrontasi. Komunikasi itu bukan soal ngomong. Oh, suami saya mah jago ngomong, istri saya mah jago ngomong, pintar ngomong, itu pintar komunikasi. Enggak. Komunikasi itu, kalau isinya hanya kritikan, isinya hanya celaan, isinya hanya tagihan-tagihan, itu bukan komunikasi. Sorry, ladies. Saya bertobat. Waktu saya pulang, istri saya itu bukan pandai berbicara. Tapi saya muak sekali kalau dia bicara. Jangan ditiru dulu saya. Muak sekali, karena setiap pulang, ujung komunikasinya gini, Pak, bawa duit enggak? Jadi saya udah kebayang, isi komunikasinya cuma duit, uang sekolah gimana, makan gimana. Itu tiap hari, hampir kalau pulang. Walaupun itu benar, karena ada tagihan, ada kehidupan. Nah, saya ketika ngomong, Pak, saya udah negatif. Naon deui teh lieur. Jadi saya mencoba untuk membuang komunikasi itu. Tertutuplah komunikasi. Kalau isi komunikasi hanya menyalahkan, tidak ada pujian, nah bangun komunikasi yang sehat. Tahu tempatnya kapan berkomunikasi. Nah, kita belajar, pas ladies pasti belajar. Artinya apa? Yuk, sering-sering berkomunikasi yang tidak penting. Karena komunikasi yang tidak penting itu sangat penting. Hati-hati dengan kata-kata saya. Sering-seringlah ngobrol yang tidak penting. Karena ngobrol yang tidak penting itu sesungguhnya sesuatu yang penting dalam komunikasi. Jadi saya ngobrol terbuka, Mam, saya keberatan sekali kalau kamu setiap pulang nanyain duit, saya tahu apa yang saya kerjakan. Tapi tolonglah, kamu sekali-sekali jangan komunikasi itu. Jadi komunikasinya tidak penting. Saya nonton sepak bola, saya senang sekali Persib. Jadi istri saya mencoba untuk masuk walaupun garing misalnya. Pak, Persib itu warna biru ya, garing sebetulnya udah tahu kan. Tapi saya menghargai dia sedang mencoba ngobrol yang tidak penting. Nah bagi saya itu asik banget. Pak itu teh mana ya boga lakonnya? Kata saya garing banget komunikasinya gitu. Tapi saya menghargai dia sedang membangun yang tidak penting. Nangkap sesuatu. Kita mah enggak, ngobrolnya serius terus. Bisnis, project, cuan, asuransi, masa depan, jangar bahasa Sundanya. Tensi bisa naik, segala macam bisa naik, jangar. Ngobrol yang tidak penting. Dan saya praktekkan suatu saat. Happy wedding anniversary, saya bawa istri saya kemana, ladies? Ke kuliah setiap tukang capcay rubahala meuli 6.000 perak samangkok di pinggir gang. Romantis kan happy anniversary-nya. Saya bawa naik motor. Aduh, ini dulu saya di sini. Dulu si papa waktu kuliah. Terbayang lagi sebuah pengalaman. Nggak penting, cuman makan. Amin ya, ladies ya. Saya cuma hanya share apa yang saya alami hari ini. Saya mulai membangun yang tidak penting. Hanya sekedar ke Lembang, makan, quality time, silakan. Nggak usah ngebahas lagi proyek, sekolah apa. Itu bangun yang tidak penting. Karena begini, satu ayat, Matius 11, ayat 28 sampai 30. Ini asik sekali. Matius 11, ayat 28 sampai 30 begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, katakan amin. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Perhatiin baik-baik. Saya nggak tahu hari ini, ada yang letih, beban berat, lesu, di ujung kehancuran, atau apapun, tapi Tuhan ngomong ini, belajarlah kepadaku. Katakan sama-sama belajar kepadaku. Dan kita ngomong, belajar apa Tuhan? Bukan belajar terobosan keuangan, bukan, itu nomor 2. Bukan belajar bagaimana psikologi menyenangkan pasangan, bukan. Tapi Tuhan ngomong ini, belajar kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini kunci. Terus saya berpikir, lembut Tuhan itu seperti apa? Hei selamat pagi, Cili. Itu lemah lembut gemulai. Bukan. Ternyata lemah lembut di sini adalah luar biasa Tuhan. Pakai prinsip dalam pernikahan. Bicara lemah lembut, membangun relasi. Waktu perempuan berzina mau dilempar sama hukum Taurat saat itu orang Farisi, dan hukum Taurat berkata begini, orang yang berzina selayaknya mati. Cerita itu tahu nggak ya? Pasti tahu ya. Dan harusnya mati. Tiba-tiba perempuan berzina itu lari ke Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku. Kalau saya jadi Yesus,
Saya lempar dia. Kamu udah gawe berzina. Itu saya kalau jadi Yesus. Untung saya bukan Yesus. Tapi Yesus apa? Dia peluk itu perempuan tanpa ngomong dosanya. Sepertinya ada penerimaan. Gue nerima lu. Gue sayang lu. Walaupun lu berzina, lu pun mati, gue sayang lu. Dan Yesus berdiri, luar biasa nggak? Waktu Yesus berdiri ngomong apa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lempari perempuan ini. Keren nggak Yesus? Itu perempuan yang sedang dibela seperti gini. Yes, gua diterima Yesus banget dengan segala keterbatasan kekurangan. Banyak konflik pernikahan. Kenapa? Engkau tidak bangun relasi. Engkau tidak ada penerimaan terhadap pasangan. Terimalah pasanganmu apa adanya. Gua tahu, Pak, lu emosi, lu dalam bisnis, ambisi, tapi gua sayang sama lu. Cukup bagi pria itu penerimaan. Yesus ngelakuin itu tanpa ngomong dosanya. Ada suami yang kalah, mungkin kalah bisnis, lu gue udah bilang berapa kali, not, dia tahu kesalahannya. Tapi yang dibutuhkan gini, walaupun lu salah, lu tetap suami gua sayang ke lu. Lu udah makan belum? Yuk makan. Waduh, surga bergetar itu. Saya laki-laki. Udah nggak usah kasih tahu salah. Sudah tahu, egonya tinggi. Itu relasi. Setelah relasi, perempuan itu merasa masgul, baru kasih nilai. Hei perempuan, kata Yesus. Itu rendah hatinya. Mulai hari ini, kamu jangan berbuat itu lagi ya. Keren nggak? Nah, kita mah apa? Relasinya belum terbangun. Walaupun komunikasi juga isinya intervensi, tagihan, konfrontasi. Ngasih nilai, bentrok. Bentrok sudah pasti. Anak misalnya. Udah matasnya sekarang, puji Tuhan COVID ya, nggak ada bawa tas, jadi punggung anak-anak jadi sehat semua sekarang. Buka tasnya gede-gede. Nilainya jelek. Udah nilai jelek di sekolah dimarahin, pulang ke rumah. Nah, apa yang terjadi? Dia udah nangis, merasa dibully, merasa gagal, merasa paling bodoh, kan itu anak-anak. Karena saya pelayanan di generasi. Datang ke rumah, dia butuh gini. Hei Diki, misalnya anaknya Budi. Budi, Alfred, kamu anak mama, biarin. Kamu anak mama walaupun tidak naik. Itu maskul. Gak ada anak yang bodoh. Dia akan bahagia. Yang ada, lu bodoh banget. Gue udah kasih tahu. Disikat lagi. Relasinya nggak ada. Yuk sekarang, bagaimana perbedaannya supaya jadi sebuah kekuatan? Yuk kasih quality time. Kasih waktu untuk membangun relasi dan pasangan. Catat ya, obrolkan yang tidak penting, karena itu penting bagi komunikasi. Obrolkan yang receh-receh, yang tidak penting. Ngabojeng begitu ya. Kadang-kadang saya dengerin Trans TV atau apa yang bodor-bodor sampai ketawa berdua, lihat, udah seneng. Nah, sudah terbangun relasinya, baru kasih nilai. Kita mah relasi nggak ada, ngebangun enggak, nilai aja terus. Yang ada apa? Maaf, hari ini misalnya saya ke Dewi ya, baru kenal ya Dewi ya, Sis Dewi. Kemudian saya ngomong, maaf, misalnya, saya ngeritik Dewi sekarang, di chat, Dewi kamu nggak bagus, bla 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 bla, dia pasti marah. Nggak kenal saya, nggak terjalin relasinya. Tapi kalau saya seperti Cian, sering ketemu, sering WA, ngobrol gitu, ketawa-ketawa sama koyohannya, saya ngeri ke Cian sedikit pun nggak akan kesinggung, karena terbangun relasi. Yuk, suami, anak, harusnya itu yang diciptakan. Ingat ya, itu yang tadi bangun doa misbah keluarga, karena doa itu Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Dengan siapa kamu berdoa, kepada siapa berdoa untuk apa kamu akan jadi intim. Banyak perpecahan, hanya psikologi, hanya konselor, tapi tidak pernah keluar dari mulutmu untuk suamimu, untuk anak-anak. Kedua, bangun komunikasi. Bicarakan hal yang tidak penting, karena itu penting bagi komunikasi. Yang ketiga, yang terakhir. Masih ada waktu ya? Masih ada ya Cidewi ya? Puji Tuhan. Sampai jam 6 Cidewi? Enggak lah, 10 menit lagi saya selesai. Yang ketiga, wah, walk by His grace, berjalanan dan kasih karunia. Artinya, ini, suatu saat saya diundang ke sebuah acara Happy Wedding Anniversary yang sudah golden itu 50 tahun ya. Udah pada tua lah asik. Dan dia kasih kesambutan si suaminya. Asik, romantis banget. Terus istrinya kasih sambutan. Kayaknya asik dan saya pernah ngomong gini, aduh bisa nggak saya sampai ke usia 50 itu. Setelah beres, mereka seperti tidak ada keributan, tidak ada apa-apa.
discuss lah, ngobrol. Om, kenapa Om bisa sampai begini? Hebat sekali, saya masih 46 lah gitu ya. Udah kayak Om sekarang. Dia kasih satu tip yang menarik. Ya, saya belajar melepaskan. Melepaskan apa Om? Dan tidak menyimpan. Tidak menyimpan apa Om? Jangan pernah sering menyimpan kesalahan pasangan kita. Lepaskan, pengampun. Jangan sering diingat-ingat kesalahan pasangan kita. Ngapain koleksi yang begitu? Dan belajarlah cepat lepasin pengampunan, lepaskan kebaikan, lepaskan kemurahan hati. Itu yang membuat saya di titik ini. Nah, sejak saat itu, bagi yang berteman dengan saya, kalau happy wedding anniversary, bahasa saya cuma satu. Misalnya, congrats ya Ibu Ling, Sis Ling, happy wedding anniversary. Kalimatnya sama dari dulu saya ngomongin. Hari ini engkau ada karena kasih Kristus dan tetaplah dalam kasih-Nya. Happy wedding anniversary selalu. Hari ini engkau ada karena kasih-Nya dan tetaplah dalam kasih-Nya. Jadi perbedaan itu kembali jangan menjadi sebuah hal yang membuat kita harus merubah apa yang dipersatukan Tuhan dari semua perbedaan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi dan itu sangat memberkati saya. Kalau ada yang bisnis toko besi, pasti ngerti. Kalau makanan mungkin nggak ngerti. Ada mur dan baut. Udah kelihatan. Dua jenis yang berbeda, mur dan baut. Kalau si mur kekeh supaya si baut jadi mur, dan si baut kekeh supaya si mur jadi baut, tidak akan pernah ada plakat besi yang bisa terikat. Tapi ketika ini berbeda, ini bulat, plakat besi apapun terikat. Dia bisa jadi berguna. Kenapa banyak pernikahan lepas? Lepas kesetiaan, lepas keharmonisan, lepas kasih sayang, lepas hatinya. Karena si mur kekeh supaya si baut jadi mur, dan si baut kekeh supaya si mur jadi baut. Saudara nanti pulang sebentar, berjalan, naik mobil segala macam. Ingat ilustrasi ini, di mobil pun ada mur dan baut. Sehingga ban bisa berjalan, mobil. Coba kalau si mur dan si baut tidak sinergi, ban nagarolong naik mobil, setir caroplok, lucu nggak itu kehidupan? Makanya dalam kehidupan pernikahan banyak yang lalu lepas, kenapa? Ya semuanya ego. Tuhan sudah persatukan begitu rupa. Yuk, simple dari saya sampai hari ini 19 tahun saya menikah. Tetap ada ribut-ribut, tapi boleh saksinya, kalau dulu ribut bisa seminggu, bisa 2 minggu, nggak pulang ke rumah. Sekarang durasinya cukup jam. Saling merendahkan hati tadi, Mam sorry tadi aku salah. Ya udah Pak, nggak apa-apa, sama. Itu jalan terus, dan saya every day, kecuali sibuk, kecuali ngantuk, tidur duluan, selalu dalam mesbah keluarga. Saya nggak tahu, kalau suamimu hari ini mungkin belum tertarik, dimulailah dan engkau. Masuk, sebutkan nama suamimu. Saya berdoa untuk Alfred, saya berdoa untuk Martin, saya berdoa untuk Eko, saya berdoa untuk David, buat siapa. Mungkin suamimu sedang dalam kegelapan, mungkin suamimu sedang mau ambil salah jalan, mungkin suamimu sedang mulai jatuh hati ke orang lain. Doakan, bukan diintip ke CCTV, bukan handphonenya dibere sesuatu kemana ini. Enggak. Percuma. Tambah pintar, dia pun tambah pintar. Saya laki-laki, pernah di posisi itu. Tapi bawa dalam doa. Tuhan, kalau ini diizinkan Tuhan situasi ini, minta kasih karunia Tuhan kekuatan untuk saya bisa melaluinya. Biar Tuhan yang protect. Biar Tuhan yang kontrol. Wih, dahsyat. Yuk, biar mau dari Mars, dari Venus, Merkurius, tadi Ciring biar Pluto, apapun, silahkan. Yang penting, Yesus hadir. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Bu Dewi. Wow, terima kasih Ko Diki. Benar-benar sangat Sama-sama. memberkati. Jujur ini menjadi bekal kita semua ya ladies, karena jujur dalam kita menghadapi pasangan, keluarga gitu, komunitas, anak-anak bahkan, ya kita perlu tadi satu kuncinya terhubung dengan Yesus ya, terhubung dengan Tuhan gitu, karena memang tanpa Tuhan segala perbedaan ini bakalan menjadi konflik yang besar gitu,
ya untuk orang-orang yang nggak bertahan gitu, orang-orang yang tidak bertahan dengan prosesnya, proses pasangan gitu tuh pasti sudah Ya, akan menyerah di tengah jalan. Jadi ya sedikit cerita juga nih kok, karena memang kebetulan saya juga dari latar belakang keluarga yang broken home gitu ya, memiliki masa lalu pengalaman keluarga yang jujur itu banyak membawa dampak negatif ke kehidupan rumah tangga saya gitu, ya, nggak sadar itu kita bawa kan gitu. Nah, suami gitu yang stabil, yang apa, saya yang dominan karena terbiasa mandiri gitu. Itu awal pernikahan ya seperti itu gitu, banyak konflik terjadi, banyak hal-hal yang justru saya ternyata sekarang saya sadari itu karena pemikiran saya aja gitu, karena ada pengalaman masa lalu bawah sadar gitu ya yang akhirnya membuat saya memutuskan sesuatu gitu ya. Keputusan saya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman saya dulu gitu. Jadi sebenarnya dengan suami tuh masalah itu hanya kecil gitu, tapi kok bisa hebat gitu. Dulu gitu, tapi ya puji Tuhan ya tadi intinya juga benar gitu bahwa kita harus membangun doa, itu adalah satu kekuatan gitu ya. Doa orang benar besar kuasanya gitu, mau separah apapun kita, separah apapun pasangan kita, ketika kita mengembalikan lagi ke Tuhan gitu, maka Tuhan yang terus beracara, Tuhan yang akan terus berproses akan hidup kita gitu. Bahkan nggak ada yang sia-sia gitu dalam Tuhan. Semua luka kita, semua pergumulan itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa memuliakan Tuhan gitu. Ada satu kebaikan gitu ya kok ya. Nah itu bangun komunikasi itu juga penting. Nah sekarang apalagi gadget kayak gini ya ladies, sudah pasti di rumah mungkin anak, suami, istri semua main gadget ya kok. Semua main gadget gitu tanpa mengetahui anak kita bagaimana nih keadaannya hari ini, suami kita sedang mengalami apa hari ini. Nah, teman-teman mungkin kita di sini apa namanya, Tuhan mengingatkan kita kembali gitu ya untuk sama-sama membangun komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga gitu. Karena mungkin ini yang hilang, kualitas ini gitu yang hilang ya. Nah, selanjutnya ladies, tadi yang terakhir itu walk by his grace ya, selalu dalam kasih karunia Tuhan. Wah, tadi nih saya catat nih luar biasa. Hari ini engkau ada karena kasihnya dan tetaplah dalam kasihnya. Wow, ini luar biasa banget. Ini juga mungkin bisa kita pegang teman-teman ya, bahwa kita dalam pernikahan kita gitu, dalam hal apapun mungkin ini kita bisa pegang, bukan karena kekuatan kita tapi semua karena kasih Tuhan. Luar biasa banget Ko Diki, terima kasih ini sangat memberkati. Dan teman-teman yuk, jika Dewi, sorry, ke mute Dewi. wah, sampai mana tadi Ci? Barusan sih. Oh, barusan, oke. Ya untuk ladies mungkin yang bertanya-tanya dari tadi ya, ini kita ini kesempatan yang luar biasa. Yuk kita tanyakan ke Kodiki gitu, apa sih tentang relasi, tentang apapun. Yuk kita kita tanyakan ya, langsung aja. Boleh di chat atau boleh juga melalui WA ya. Nah ini kok ada yang bertanya nih kok. ya, Ci Dewi gimana? Nah, di zaman sekarang ini, di zaman sekarang, apakah ada terjadi dinamika atau pergeseran peran atau fungsi istri dan suami gitu? Bagus ini pertanyaan. Ya, Sebetulnya ada satu poin yang saya tidak bahas tadi. Di kejadian itu, nah kita jangan sekedar untuk menyamakan gitu ya. Artinya mempersatukan perbedaan tanpa tahu fungsi. Jadi kalau fungsinya sudah di-skip, dibiaskan, dan kita mencoba menyamakan gitu, itu juga bingung. Contoh begini, Tuhan berfirman kepada Adam, usahakanlah di Taman Eden ini. Jelas mandat bekerja itu ke pria, punten ya. Bukan soal berapa besar uangnya dikasih, tapi spirit kerja itu imam, leadership, nabi, raja itu fungsi imam, fungsi pria. Karena saya juga training di kepriaan. Jadi pria itu adalah seorang nabi. Apa nabi? Mengarahkan.
Apa itu raja? Mencukupkan. Apa itu imam? Membawa doa perantara kepada Tuhan. Itu fungsi. Tapi kalau fungsi prianya ini nggak ada, nggak dikerjakan, nggak akan bagus juga. Nggak akan bagus juga itu. Nggak akan jadi cepat Tuhan bekerja. Artinya, istri sekarang adalah teman pewaris kasih karunia. Istri itu penolong. Nah, logikanya sederhana, Cidewi. Istri harus nolong. Kalau saya jadi istri ngomong ini, Tuhan, nolong siapa? Nolong tuh suami kamu lagi kerja. Tuh saya ngomong ini. Suami gua nggak kerja, nolong apanya? Nah, itu kan jadi ngaco di situ gitu. Nah, ini kan saya bicara sama ladies ya. Jadi prianya itu ketika fungsi yang udah bekerja aja, mencoba menjadi seorang nabi, imam, raja, itu asik sekali. Nah, peran tadi pergeseran. Ada yang ekstrim. Istri itu harus jadi ibu rumah tangga. Istri itu harus jadi ibu rumah tangga. Tidak boleh dan harus keluar. Saya tidak mau berdebat. Tetapi selama prianya, suaminya mengambil tugas itu, silakan istri bekerja. Silakan istri menambah mungkin panggilannya, jadi notaris, jadi apa. Ada fungsi yang sudah disepakati masing-masing. Jangan sampai bagi saya ya, nggak tahu ya, kalau debat juga tidak setuju, jadi tidak apa-apa. Bagi saya nih, anaknya yang, papahnya yang ngasih makan anak-anak, nganterin ke sekolah, nganterin apa, ibunya yang kerja. Itu udah ngaco. Apalagi istrinya income-nya tinggi dan luar biasa. Suaminya udah kebiasaan enak. Saya pernah debat dengan seorang suami seperti dia berkata begini, tapi saya jemput lagi loh bro sorenya. Saya bilang, fungsi kepriaan kamu mati, tumpul. Nggak boleh. Itu nggak ada. Saya pernah diundang satu gereja untuk bicara soal hari ayah. Saya bilang, ayah hari ayah pesannya cuma satu. Ayah yang tidak bekerja, bekerja. Kecuali ngelamar ke sana ke sini, nggak ada. Kecuali memang ada situasional yang berbeda. Yang Tuhan tutup semua pintu. Ya beda cerita. Istrinya kerja. Istrinya luar biasa. Papahnya judi, nganggur, kongkow. Kadang-kadang enak dilihat nggak? Terus bicara tentang Tuhan hadir, memberkati. Enggak ada. Nah, kalau hari ini saya bukan di ladies, saya percaya suami-suami ladies ini udahlah hati Yesus, penghuni malaikat surga semualah ini, surga. Kalau di luar sana ada temannya begini, kalau di luar sana ada yang temannya begini, saatnya istri itu bukan begini. Gua udah dengar kodiki, lu harus kerja, enggak juga. Lewat apa tadi? Kasih karunia. Doa spesifik, Tuhan, aku berdoa untuk Diki, suami saya, misalnya, yang kerja, kalau saya berdoa tadi, misalnya. Aduh Tuhan tolong, beri saya kasih karunia untuk bisa mampu mengatasi, biar Roh Kudus yang bekerja, bukan kekuatan kita. Pergeseran sekarang hari ini nggak apa-apa, istri saya juga bekerja dulu. Maaf, income-nya lebih tinggi, dia bekerja di perusahaan asing. Saya bekerja, tapi saya memutuskan, saya ke properti hampir 10 tahun, 11 tahun, Mam, nggak usah kerja lagi. Saya nggak mau jadi kaya. Ya kalau kaya dari Tuhan nggak apa-apa. Sudah cukup lah, yang penting cukup. Puji Tuhan, saya berjalan 10 tahun lebih, Tuhan cukupkan. Walaupun harus, ya ada kadang-kadang kesulitan, tapi overall Tuhan kasih sesuatu. Itu ya, semoga menjawab. Nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya tidak bekerja, balikan fungsi pria. Karena Alkitab mencatat, berkat Tuhan dicurahkan ke dalam sebuah keluarga, kalau dua-duanya berfungsi. Satu, suami, imam, nabi, raja, leader, pemimpin. Istri, teman pewaris kasih karunia Tuhan, penolong yang setia. Ini logika yang tadi saya ulangi supaya narap ya. Tuhan, saya mau nolong siapa? Tolong tuh suamimu. Nganggur begitu, ditolong supaya tambah nganggur begitu. Nah begitu. Tapi kalau sampai nganggur, jangan penghakiman yang tadi, relationship. Bicarakan komunikasi-komunikasi yang tidak penting. Karena yang tidak penting, sangat penting dalam komunikasi. Kalau pulang, misalnya nganggur, contoh-contoh realita. Karena saya pernah nganggur. Keluar kerja terus nganggur. Istri kerja. Jadi kalau istri saya pulang begini, Pak, kamu tuh nggak diterima-terima terus sih kerjaan, sakit. Tapi kalau dia berusaha untuk asik, yuk Pak kita makan, kita ngobrol, termotivasi, terinspirasi, bukan terhakimi.
Sambil saya harus katakan, dia pendoa yang luar biasa. Kalau saya lagi kacau segala macam apapun, dia hanya dibawa ke dalam doa dan dia berkata hanya, Tuhan, saya emang nggak kuat. Dan saya tidak bisa mengubah situasi, tapi minta kekuatan kasih karunia yang lebih. Dan saya rasa suatu saat Pak Binsar Belasma, tahu kan ya, itu sahabat saya, datang ke rumah saya. Sorry ya, si Dewi saya sedikit agak panjang nih. Datang ke rumah saya, happy wedding anniversary. Itu sahabat saya, Pak Binsar ngomong, Bro, selamat, happy wedding anniversary. Wah, ya thank you, Abuna, saya bilang. Bro, oke. Tiba-tiba dia nunjuk istri saya di dapur. Bro, seperti mukanya udah marah. Kamu kudu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kenapa? Lihat istri kamu yang di dapur. Terus saya, kenapa? Kamu sampai hari ini dipakai Tuhan. Kamu hari ini diberi kepercayaan Tuhan lebih. Di-upgrade hidupnya. Tidak lepas dari seorang istri yang di ujung sana. Yang mungkin menurut kamu bodoh. Yang mungkin menurut kamu lemah. Yang mungkin menurut kamu tidak bisa khotbah. Yang mungkin menurut kamu menghalangi perjalanan hidupmu. Karena wanita itu kamu ada di titik ini. Padahal istri saya saat itu kerja, hebat karirnya. Keren ya Tuhan ya. Saya di situ betul Cidewi, nangis itu. Yesus Tuhan benar, saya hebat karena istri ya. Yuk para ladies, jadilah penolong. Kalau suamimu sekarang lagi ngaco, lagi apa, nggak jelas dalam fungsinya, balikan ke fungsi pria. Imam, pendoa, nabi mengarahkan, raja mencukupi. Dengan apa tadi? Doa dulu. Supaya melahirkan keintiman. Gitu Cidewi, semoga menjawab. Wow, ternyata Tuhan juga bisa pakai siapa aja ya. Ya. Mungkin saat kita ini ya, yang penting hati kita terus peka sama Tuhan, sama suara Tuhan ya. Apapun yang diingatkan gitu. Dan tadi ya itu luar biasa ya, tetap doakan, bangun relasi yang terpenting, jangan dulu ujuk-ujuk menghakimi gitu, karena perempuan ini langsung nunjuk ke pribadi gitu. Nah itu kan sensitif banget ya buat pria. Itu pasti bukan terjadi hubungan, tapi malah ya itu konflik yang nggak pernah beres gitu. Jadi ya luar biasa sih kok jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi kok. Dalam suatu hubungan, bagaimana jika salah satu pasangan yang satu berusaha, mungkin mengusahakan mungkin ya, yang satu berusaha tapi yang satu sudah tidak peduli, mungkin dalam mempertahankan rumah tangga mungkin ya kok. Oke, jadi gini. Mungkin saya nggak tahu siapa yang bertanya, kalau saya tangkap begini. Yang satu ingin mempertahankan pernikahan, yang satu, gua mah cerai lebih baik, begitu kan mungkin ya. Udah gua mah nggak punya hati lagi, begitu ya. Mungkin begitu. Mungkin ya, anggap aja mungkin dulu ya. Karena bingung saya nggak bisa meraba-raba ini kemana. Ya, ini jawab ya kurang apa spesifik. Nanti mungkin kita di chat lagi ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau itu yang terjadi, saya ada pengalaman satu. Saya lagi konseling dan sekarang puji Tuhan. Ini maaf ya, bukan ladies. Ini ladiesnya yang kacau. Perempuannya yang kacau. Jadi perempuan itu sedang meninggalkan suaminya dan terang-terangan bahwa saya senang ke suami yang lain. Tapi suami ini nggak tahu kenapa, karena hidupnya juga dulu salah dan berdosa. Dia itu bohwat gitu. Saya tetap mencintai kamu. Singkat cerita, dan dia keluar dari pernikahan itu. Si suaminya sendiri. Nah, apa yang terjadi di sini? Dan dia dengar istrinya ini gonta-ganti pasangan. Sampai ke Jakarta, segala macam. Dia sharing sama saya. Yang hebatnya, si suami ini ngomong begini, apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi dia. Nah itu, siapa yang bisa berkata itu? Tuhan. Saya aja diajak konselingnya begini, tinggalkan, mungkin gitu ya, pusing-pusing amat. Tapi beda ceritanya. Nah, apa yang saya maksud di sini adalah begini. Ketika ada dua orang yang sudah peduli dalam pernikahan, yang satu tidak peduli, intinya cuma satu. Kalau saya tidak jatuh hati ke istri saya lagi, percayalah, saya sedang jatuh hati ke yang lain. Masalahnya itu. Kalau saya sedang tidak mencintai ke istri saya, percayalah, hati saya sedang jatuh ke yang lain. Artinya, yang paling harus dipelajari adalah telusuri masalahnya. Oh, ini kayaknya sedang jatuh hati ke orang lain. Otomatis kalau orang jatuh hati ke orang lain,
Saya pulang pun tidak akan ingat anak. Saya pulang pun tidak akan ingat istri. Sebodoh, mau anak sakit, mau apa, hanya basa-basi. Jadi orang ini, anggap pria ini, sedang sakit. Nah, orang sakit kan simpel sekali, harus disembuhkan. Saya nggak ada jawaban lain, bukan karena keturunan gembala sidang saya dulu. Hanya doa yang bisa. Jangan dulu kekuatan, strategi, dandan kamu yang lebih cantik kayak wanita, supaya suamimu tidak tergiur dengan wanita yang lain. Itu bagus, itu second, itu langkah ketiga, langkah keempat. Tapi langkah yang pertama bukan itu. Bawa di dalam Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Doakan masalahmu secara spesifik di hadapan Allah. Roma 8 ayat 26 saya bacakan ya, para ladies ini. Satu ayat. Keeng ayat ini. Tuhan ngasih sesuatu. Roma 8 ayat 26. Nggak apa-apa kan saya baca Alkitab ya? Roma Boleh 8. kok. Iya, Roma 8 ayat 26. Ini nih, mengapa kita harus berdoa? Demikian juga roh, katakan sama-sama roh. Roh. Membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lemah, nggak bisa. Tuhan, suami saya melepas. Suami saya jatuh hati ke orang lain. Itu kan lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sudah tahu nggak? Pernah ngalamin di titik-titik berdoa? Nggak bisa ngomong, cuma nangis? Pernah? Cuma, Yesus Tuhan. Nangis. Nggak bisa saking beratnya ngomong itu. Tapi Alkitab mencatat apa? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus bersyafaat kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jangan pernah mempermainkan kata doa. Penuh kuasa, tadi Dewi ngomong, doa orang benar, besar kuasa. Jadi doa ini adalah yang ditunggu Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita lemah dan terbatas. Nggak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Bohwat. Yang lucunya apa? Kita lebih senang ngomong ke orang lain. Itu pun tidak salah. Ke pembimbing rohani kita, ke segala macam, itu nggak salah. Tapi yang nomor satu selalu terlupa. Ke Tuhan. Nangis semua. Roh Kudus sendiri yang bersyafaat kepada Bapa, air mata kita. Saya banyak konseling, saya banyak sharing dengan orang-orang. Jawaban saya konvensional, klasik, tradisional. Tapi yang klasik ini kuno yang menarik. Doa. Kalau kita sudah doa, Roh Kudus akan memimpin. Diki ngobrol dengan orang itu. Jadi Tuhan yang nuntun, bukan kita yang nuntun. Asik ya Tuhan kita. Dan dia percaya memproteksi kita 1x24 jam. CCTV dia cukup luar biasa. Sepertinya gini, udah kamu lemah, saya yang berperkara. Wah, dasar Cidewi. Ya, kalau lihat masalah yang tadi konflik, tidak mempertahankan keluarga, pernikahan, satu, cari permasalahannya. Kalau rumah tangga nih, sorry, karena saya pernah di titik ini juga. Waktu saya tidak punya hati ke istri saya sedang mencoba jatuh hati ke yang lain. Percuma dia mau dandan kayak apa, mau apa, hati yang penting. Dan bagaimana merebut hati lagi. Bukan dengan penampilan, packaging, apapun yang dibuat manusia, tapi minta Tuhan kasih hati yang lebih. Kalau Tuhan yang menarik, sudah nggak ada yang bisa apa-apa. Itu Cidewi. Semoga sesuai tadi pertanyaan. Wow, ya luar biasa ya kok. Jadi kita masuk ke dalam doa, karena di situ ada kekuatan. Mungkin doa tidak langsung menjawab permasalahan, tapi membuat kita diubahkan terlebih dahulu, sehingga juga kita penuh hikmat tadi ya. Tuhan yang memimpin ketika kita berbicara dengan pasangan kita gitu, bukannya menuntut, tetapi penuh kasih dulu gitu ya. Diambil hatinya dulu nih gitu sebelum ngomong apa-apa, karena ya itu balik lagi pria egonya tinggi, jadi harus minta tuntunan Tuhan. Mungkin ya kok ya. Iya. Terus ini kok ada satu pertanyaan lagi. Baik. Chat. Kalau pria maunya wanita yang bekerja dan menjadi tulang punggung, sedangkan pria di rumah saja dan menjaga anak, bagaimana kok? Lalu kalau ada teman yang mau bercerai, satu-satu mungkin ya kok. Boleh langsung aja Cidewi. Oh iya. Pertanyaan kedua, lalu kalau ada teman yang mau bercerai, apa sebaiknya tidak perlu dinasehati? Sebab relasinya biasa aja, tidak terlalu dekat. Thank you kok. Baik, satu-satu ya, saya jawab yang tadi. Ya.
Jadi kalau ada istri yang mau bekerja dan suaminya pengen jadi tulang ngurusin rumah tangga begitu ya. Nah ini bukan salah BIM sekejap jadi berubah. Makanya begini. Kenapa kita tidak cakap menguasai pernikahan? Karena kita tidak mempelajari pernikahan. Yes. Segala sesuatu yang dipelajari pasti menguasai. Itu cuma logika. Masak, jadi pintar masak karena belajar masak. Oke? Pintar bisnis karena belajar bisnis. Segala sesuatu yang dikuasai, mahir, pasti dia belajar. Yuk, ladies, pernikahan itu sebuah pelajaran yang terus harus belajar. Jadi hanya sekedar menikah, punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, itu mah nggak dalam. Apalagi budaya kita gini, udah umur 27, nikah, cepat nikah. Nggak ada. Saya sering kali dengar, bosan lah ngomong ini. Untuk persiapan pernikahan 2 tahun, secara pesta kan, tes masakan, tes tester segala macam, yang habis dalam 1 hari kan. Ketika pesta hari H, lupa semua. Padahal 2 tahun persiapannya. Tapi pernikahan yang tidak akan pernah habis, tidak ada persiapan. Nah, untuk pria yang tadi, yang ngerasa sudah betah mengambil alih fungsi wanita, menjadi penjaga anak-anak, itu pun baik. Tapi belum tentu yang baik itu benar. Saya katakan apresiasi. Saya juga belum tentu bisa menjaga anak. Baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Tetapi yang benar di hadapan Allah, tetap pria harus belajar kepriaan, ladies harus belajar soal bagaimana menjadi seorang wanita. Tanpa belajar seperti itu, kita tidak tahu fungsi masing-masing. Bagi suami yang tadi, berdoa pada Tuhan istrinya, supaya dia ketemu sebuah komunitas yang mengajarkan, supaya menguasai kepriaan, dia ngerti fungsi pria itu seperti apa, tidak sekedar jadi pria, yang pria jadi imam, pria jadi nabi tadi, pria jadi raja, pria yang bertanggung jawab. Itu tugas kita. Nggak bisa lagi di BIM salabim, didoain, ditangking, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus berdoa, doa kita spesifik. Tuhan, saya berdoa untuk suami saya, Pak Alfred. Supaya diketemukan dengan orang-orang yang belajar kepriaan. Saya percaya ini ladies community kan semua perempuan. Sedang belajar bagaimana menjadi seorang wanita, baik dalam rumah tangga, baik menjadi seorang ibu, nanti kan temanya mungkin baik dalam dunia karir. Nah, ketika kita belajar, kita jadi cakap dan menguasai. Nah, selama itu tidak di-equip, selama itu tidak dipelajari, jadi ngaco semua. Yang ada tebak-tebakan semua. Apalagi ngeroh. Ngeroh itu ada roh kutuk apa, ditangking. 20 kali tangking juga balik lagi besoknya. Harus dibelajar. Sorry sekarang, saya nggak bisa berenang, Dewi. Saya nggak bisa berenang. Tapi saya bisa anggap saya tidak bisa berenang. Saya ikut dalam classroom. Oh, berenang teh kayak katak begini, kupu-kupu begini. Wah, saya dapat teori 100 nilainya. Lemparin saya ke swimming pool, tenggelam saya pasti. Nggak bisa. Artinya apa? Ketika di pelajaran pun ada praktek di lapangan pernikahan. Tuhan tuh imbang, balance sekali. Ada teori, ada praktek. Nah, kita sedang praktek kan. Pertanyaan gini, teorinya mana? Nggak ada. Bingung ngejawabnya. Teorinya kita pakai, nanti ada praktek. Tuhanmu Tuhan yang sangat teratur. Saya orang yang sangat tidak teratur, tapi saya belajar di teratur. Teratur, tertib, tidak mengalir. Mengalirlah, yang penting kawin lah. Yang penting kawin aja gimana nanti. Ini kan kita, bukan kita di sini di ladies mah enggak. Semua tertib, teratur, pintar, semua diberkati Tuhan. Ini di luar sana kan begitu. Tuntutan orang tua cepat merit, dan lain sebagainya kan itu ngeri banget. Jadi menurut saya harus di-equip. Harus belajar, doakan saja. Dan yang kedua tadi, kalau tidak salah, bercerai tadi ya. Nah, saya ada tahu temannya nih, yang mau bercerai, tapi sebenarnya tidak boleh. Tapi saya hubungan relasinya nggak baik tuh. Bukan nggak baik, kurang dekat begitu. Percayalah ke saya. Selama tujuanmu murni, tujuanmu lurus, walaupun caranya salah, ini iman saya. Ketulusan itu akan mengalahkan segala halangan. Saya akan ngomong ke Dewi, misalnya, sekarang keras hari ini. Misalnya Cidewi ya, Pak. Dan orang berkata, Micien ngomong gini, kok Diki pantas bisa ngomong ke Cidewi kayak gitu. Saya terlalu hakul yakin di Muslim. Kalau saya tulis dengan kemurnian, dan ada sesuatu yang salah di Cidewi, Roh Kudus yang meluruskan. Jadi menurut saya, jangan diam.
Karena Alkitab berkata, dosa itu bukan apa yang kita kerjakan. Diam saja, tahu yang benar dan kamu diam saja, sudah berdosa. Bagian kita untuk tidak mengubah dia jadi tidak bercerai, bukan itu urusan Tuhan. Mungkin ujungnya bercerai juga setelah kita ngomong, bukan hasil. Tapi belajar kita mengaktifkan. Ada kebenaran, kasih tahu. Minta hikmat Tuhan, apa hikmat? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Minta waktu yang tepat, minta cara yang tepat, minta nilai yang tepat. Jangan sampai lagi dia bararat ngebantingkan panci ember, kita datang, Ci jangan bercerai, dibanting panci oke kita kan. Kurang tepat hikmatnya. Tapi kan datang, Ci, ini ada masakan. Mungkin kalau gitu ya, oh ya terima kasih, apa, sedikit-sedikit. Selanjutnya apa? Kata Rasul Paulus, pada saat saya disidang, tidak tahu apa yang saya bicarakan, tapi rohku berkoneksi dengan Tuhan, dan Roh Kudus memberikan apa yang saya ucapkan. Percaya ke situ. Yang penting apa? Hatinya tulus dulu. Nggak usah takut dengan apa yang kita kerjakan, karena target kita bukan goal. Ini bahayanya orang Kristen hari ini. Saya nggak mau, karena takutnya nanti cerai. Mungkin cerai ketika kita ngomong juga. Itu urusan Tuhan. Tapi kita belajar peka. Saya mah nggak bisa. Ini yang bisa mah Kodiki, yang bisa mah si Koko itu, si Koko itu. Saya punya prinsip. Kalau ada orang yang datang ketuk pintu ke rumah saya hari ini dan berkata begini, kok saya kalah judi. Saya hancur bisnis saya. Saya tidak harus cari pejudi yang sudah bertobat. Saya yakin apa yang di mulut saya hari ini diomongin itu kebutuhan buat yang datang. Asik kan Tuhan gitu. Nanti malam ke Cidewi ada yang ketok pintu. Cidewi, saya mau cerai, tolong. Terus Cidewi begini, siapa ya, siapa Cian? Orang yang hebat, yang hebat. Hey, Yeremia 17 ayat 5, mengandalkan manusia terkutuk. Tapi Cidewi harus berkata gini, bukan ada yang kebetulan orang ini datang. Terus Cidewi dikasih sesuatu yang kata, mungkin ngomongnya simpel aja. Ya, nggak usah cerai ya, kita doa aja. Doanya sederhana, roh Tuhan yang bekerja. Jadi tidak ada pola, tidak ada patron, tidak ada jawaban yang pasti untuk menyembuhkan seseorang. Tapi pengalaman hidupmu yang akan kau bagikan. Terus jadi ngomong gini, kayak tadi, kok, Ci, saya teh broken home. Saya tahu, saya egoisnya seperti apa. Itu jawabannya, karena ketuk pintunya ke rumah Cidewi, bukan ke Ciling. Yuk, kita belajar hari ini. Buat Tuhan udah nyiapin sesuatu. Jadi bagi saya hari ini nggak pusing. Tapi kalau penanganan lebih khusus, ya saya cari orang. Ini nggak bisa, saya nggak bisa, ini nggak bisa ini. Ini begini, saya kontak orang-orang yang memang Tuhan pakai. Tapi jangan dulu udah underestimate, saya nggak bisa, cari siapa. Bisa saja Cidewi yang memberi jawaban ke situ. Itu Cidewi ya. Wow, luar biasa. Mungkin ini juga pertanyaan setiap kita ya kok, karena kadang kita segan untuk ikut campur dengan masalah orang lain, apalagi udah tahu salah gitu. Tapi ini target kita bukan goal, tapi belajar peka, lakukan bagian kita aja gitu. Karena itu kita harus ingat menyatakannya dengan kasih. Tahu motivasi kita ya kok ya. Betul. Motivasi kita apa gitu. Suatu ketulusan itu pasti akan keterima dengan hati juga gitu, disampaikan dengan hati, nyampainya akan hati juga gitu Kan pasti. gini Cidewi, gini maaf nih, supaya menguatkan para ladies di sini. Yes. Ladies ini kan tidak semua kelulusan konselor pernikahan. Betul. Tapi punya hati buat pernikahan, betul nggak? Betul kok. Kalau semua pernikahan diselesaikan oleh orang yang pintar konselor pernikahan, saya rada agak sedikit discuss dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah hatinya ingin memulihkan pernikahan ladies ini. Nanti asik, Tuhan yang ngatur. Ngetuk pintunya ke rumah Cien. Berarti apa yang terjadi Cien sama Yohan Lindra sehari ini, itu yang suruh Tuhan bagikan. Termasuk malam ini saya dengan dada Venus dan Merkurius, tadi Pluto apapun lah judulnya. Saya cuma ngomong begini, khotbah apa ya? Enggak. Buku apa ya? Enggak. Mam, apa yang kita kejadian? Bagiin aja. Wah asik Tuhan, Pak asik. Yang ribetkan kita. Asik. Yes. Sangat asik. Ada satu pembicara di Pias Jati, supaya tahu kemurnian ketulusan itu dahsyat. Waktu dia khotbah, hampir 80% responden tidak menyukai. Jadi polling. Nilainya tuh 50, 60, 50, 60. Itu sahabat saya akan sebutin. Keras, kasar, seperti apapun. Dan kita ngomong, tapi itu orangnya tulus loh. Kita nggak bahas. Tulus itu orangnya, tapi caranya salah. Kan itu masalah lain. Next. Tapi yang salah cara pun karena tulus, Tuhan jadi berkat. Tuhan pasti jadi berkat. Suatu hari saya futsal. Ada orang yang tadi kayak Ciling. Ada teman yang nggak pernah ikut, akhirnya ikut.
Ternyata ada di dalam pria sejati itu ada orang yang sangat tidak mau ikut pria sejati. Saudara tahu nggak tobatnya sama siapa? Yang arogan tadi pembicara. Dia datang ke saya. Dia ngomong gini, sebelah ada Pak Binsar waktu saat itu. Kita lagi ngebahas, bro, nanti nggak usah dibawalah keluar pulau Pak. Bisa jadi kerusuhan nih orang ini gitu ya. Dia ngomong gini, Pak Binsar, Pak Diki, oh ya siap pastor, kenapa? Saya bersyukur. Enak nggak jawabannya gini? Semua pembicara nggak masuk, kecuali Bapak ini memberkati saya. Nah, gubrak langsung dua-duanya. My God, ini sangat memberkati. Dia sampai netesin air mata. Saya berubah oleh pembicara ini. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Keren ya Tuhan ya. Ketulusan. Ketulusan ini nggak akan bisa bermain-main. Tapi kalau tidak tulus, kacau. Jadi yang terbaik tulus. Sudah itu minta hikmat Tuhan. Yes, luar biasa ya. Lancar aja jalan begitu. Thank you ya Cidewi ya. Siap kok. Ini udah jam 4 tapi ada satu pertanyaan lagi, gimana nih kok? Nggak apa-apa. Oke. Yang mau live duluan juga mangga. Isi bos lihat saya. Ada direct message nih, ada pesan yang masuk. Bagaimana Ya. cara mengatasi konflik rumah tangga karena mertua dan gimana cara menjelaskan supaya suami mau komunikasikan dengan benar antara ortunya dan Keputus Dewi, ya. sorry, ke mute. Terakhir Ke pertanyaan mute. Oh ya, kedua. maaf. Nah Ya, ini ya. ya kok sering juga terjadi konflik di rumah tangga. Bagaimana cara mengatasi konflik dengan mertua? Nah, bagaimana menjelaskan ke suami supaya suami mau mengkomunikasikan dengan benar antara orang tua dan istri. Mungkin suami jadi penengah gitu ya kok. Ya. Gitu. Yang pertama di ELC juga ada kan ngebahas mertuaku ya. Ada ya tema itu. Itu menarik sekali kalau tidak salah. Hana yang bawain karena dia punya pengalaman lah dengan mertua. Is okay, nanti bisa ngobrol sama Hana lebih lanjut karena ini perlu ya discuss yang lebih lanjut dengan mertua. Tapi yang penting juga adalah, nah ini kalau saya lihat kan dulu istri saya bicara begini, saya itu paling tidak suka dikunjungi oleh keluarga istri ya. Sampai saya sudah pelayanan pun saya mencoba untuk menghindar kalau keluarga-keluarga itu ngadain holiday atau apapun dengan berbagai alasan. Nah ini sebuah PR besar, kenapa saya seperti ini. Tidak ujuk-ujuk, nggak ada historinya, masa lalunya. Seperti Dewi tadi ya, broken home, malu, atau apa tidak berharga. Jadi bagaimana mengkomunikasikannya? Saya percaya bahwa yang tadi istilahnya, tidak semua yang baik itu benar. Jangan segera juga mengkoordinasikan, mengumpulkan, menceritakan, mengadakan rapat langsung dengan secara langsung, itu juga akan sia-sia. Tapi yang lebih baik adalah terlebih dahulu kita tahu latar belakang masa lalunya apa, karena itu yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Saya nggak tahu itu dengan mertuanya bentrok karena apa. Misalnya, bisa saja mertuanya sering menghina. Nah, ketika menghina, dia terluka. Yang terlebih baik adalah kalau dia terluka terhina, berilah dia pujian bahwa dia berharga. Itu yang harus dibutuhkan pasangannya terlebih dahulu. Karena mama lu mah menghina gua aja. Karena mama lu mah selalu gua tuh salah di mata mama lu. Nah, istri yang dengar, pasangannya akan ngomong begini, kamu berharga, dikasih penerimaan, kamu hebat, kamu di-counter aja semua bahasa-bahasa itu, supaya dia tenang dulu. Setelah itu baru ada titik yang sama begitu. Saya nggak suka juga segala sesuatu yang belum waktunya diada-adain, nggak akan bagus. Di pria sejati udah tahu ada keterbukaan awal pemulihan. Saya selalu bicara, jangan segera terbuka dan cepat-cepat kalau Tuhan belum ada kairosnya. Yang penting ada berusaha dulu untuk jadi benar. Yang di sini yang berperan adalah kalau suaminya benci, misalnya istrinya benci ke mertua dan suaminya sebagai penengah, suaminya ini harus betul-betul mewakili hati Tuhan sekali. Ada saatnya dia harus tahu kedudukannya, bagaimana bahwa istrinya pun berharga di mata dia dan mamahnya pun berharga. Jangan sampai kayak teman saya, harmonis semua beres, harmonis. Ketika istrinya mulai mencoba menyentuh mamahnya, tiba-tiba jadi cerai. Kamu mau ngebohong ke saya nggak apa-apa. Kamu mau melukai saya nggak apa-apa. Sampai gini, kamu mau main sama cowok yang lain juga mungkin saya bisa ngampuni. Tapi kalau kamu nyentuh mama saya,
kiamat. Gara-gara itu. Gara-gara itu bisa hancur. Sampai istrinya kaget. Kok simpel banget ya ketika dipelajari. Apa? Karena suami ini sangat sayang sekali ke mamahnya. Nih, terakhir kemarin yang meninggal, bagaimana seorang laki-laki yang luar biasa bunuh diri, mungkin dengar kabarnya, karena sayang ke mamahnya. Dia di luar negeri, dia sayang banget belum menikah, dan akhirnya suaminya meninggal, mamahnya meninggal. Ketika mamahnya meninggal, dia drop. Dan dia tulis semua warisannya, ATM-nya, nomor PIN, dan dia bunuh diri. Dia kontak temannya, dahsyat nggak? Jadi histori masa lalu itu harus dibereskan. Nah, di ILC ada. Di kelas-kelas room pernikahan pun yang lain ada. Trauma, luka masa lalu, itu yang perlu disembuhkan dulu. Bukan solusinya dulu. Ini PR besar sih, nggak semudah dibicarakan. Jadi maksudnya intinya langsung lah berbelit-belit. Kita harus tahu pasangannya. Ini traumanya apa? Oh, mungkin dulu sering dibully. Oh, sering direndahkan. Nah, ini harus sembuh dulu. Caranya apa? Dia, pasangannya, sebagai orang yang memberikan kesembuhan dulu. Dengan cara apa? Tadi saya suka lagu tadi. Apa adanya yang diada-adain. Bela dia, puji dia. Dan tentunya 3 poin tadi ya. Bangun relasi, berdoa, minta kasih karunia. Itu mah selalu dibawa terus 3 poin itu. Kebutuhannya apa? Sakit perut. Kasih dulu obat sakit perut. Ya kebutuhannya pujian. Harus dipuji terus. Nggak apa-apa. Puji aja. Thank you ya, say. Kalau nggak ada kamu tadi gua nggak bisa apa-apa. Nah, mulai kebangun. Itu mulai agak menyembuhkan sedikit. Dan minta kasih karunia Tuhan. Kalau nggak tahu sembuhnya, pengen diberesin, nah ini jadi konfliknya tambah rumit dan lebar. Tidak semua harus selesai. Saya ngomong suatu hari ini. Tidak semua harus cepat juga. God's timing. Ada waktunya Tuhan. Mungkin harus lewat proses pengkikisan dulu. Ikuti aja prosesnya. Asal kamu betul-betul ikuti prosedurnya. Sakitnya apa? Pelajari, kasih dulu obat-obat terapi, kemudian bawa dalam doa. Tadi bosan kita dengar doa, komunikasi, walking by grace, begitu. Begitu, Cidewi. Enggak otomatis bim salabim, sembuh, pulih, ditangking dalam nama Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Itu perjanjian baru mungkin Yesus ditangking-tangking terjadi, kita nggak ada. Jarang. Walaupun ada mujizat ya. Siap, Ko Diki. Semoga menjawab ya teman-teman ladies, dan terima kasih banget Ko Diki untuk sharing Sama-sama. firman-Nya yang luar biasa, yang pasti ini jadi bekal buat kita semua ya. Kita ambil remanya, kita lakukan bagian kita, dan kita minta hikmat Tuhan bekerja gitu dalam hidup kita. Makasih banyak Ko Diki. Sama-sama ya, thank you ya. Dan sebelum tutup kita mau foto